Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara-saudari. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat, dalam naungan kasih Tuhan. Dari Bukit Sion Makale, kami menyapa kita semua untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan, mengawali kehidupan dan kegiatan kita hari ini, Senin tanggal 30 September 2024. Firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan dari 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 16 sesuai bacaan harian Gereja Toraja. Namun sebelumnya itu, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk hari baru Tuhan karuniakan bagi kami. Kami selalu bersyukur untuk setiap kebaikan dan kemurahan yang Tuhan selalu singkapkan dalam kehidupan kami. Mengawali segala aktivitas kami hari ini, kami bersekutu denganmu, rindu disapa firman-Mu, rindu merenungkan firman-Mu. Roh Kudus membimbing dan memampukan kami untuk boleh memahami firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai ayat 16. Tentang perkawinan. Dan sekarang tentang hal-hal yang kamu tuliskan kepadaku. Adalah baik bagi laki-laki kalau ia tidak kawin, tetapi mengingat bahaya percabulan, baiklah setiap laki-laki mempunyai istrinya sendiri, dan setiap perempuan mempunyai suaminya sendiri. Hendaklah suami memenuhi kewajibannya terhadap istrinya, demikian pula istri terhadap suaminya. Istri tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi suaminya. Demikian pula suami tidak berkuasa atas tubuhnya sendiri, tetapi istrinya. Janganlah kamu saling menjauhi, kecuali dengan persetujuan bersama untuk sementara waktu, supaya kamu mendapat kesempatan untuk berdoa. Sesudah itu, hendaklah kamu kembali hidup bersama-sama, supaya iblis jangan menggoda kamu, karena kamu tidak tahan bertarak. Hal ini kukatakan kepadamu sebagai kelonggaran, bukan sebagai perintah. Namun demikian, alangkah baiknya kalau semua orang seperti aku, tetapi setiap orang menerima dari Allah karunia-Nya yang khas, yang seorang karunia ini, yang lain karunia itu. Tetapi kepada orang-orang yang tidak kawin dan kepada janda-janda aku anjurkan, supaya baiklah mereka tinggal dalam keadaan seperti aku. Tetapi kalau mereka tidak dapat menguasai diri, baiklah mereka kawin. Sebab lebih baik kawin daripada hangus karena hawa nafsu. Kepada orang-orang yang telah kawin, aku tidak, bukan aku, tetapi Tuhan perintahkan, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Dan jikalau ia bercerai, ia harus tetap hidup tanpa suami atau berdamai dengan suaminya. Dan seorang suami tidak boleh menceraikan istrinya. Kepada orang-orang lain aku, bukan Tuhan, katakan. Kalau ada seorang saudara beristrikan seorang yang tidak beriman, dan perempuan itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah saudara itu menceraikan dia. Dan kalau ada seorang istri bersuamikan seorang yang tidak beriman, dan laki-laki itu mau hidup bersama-sama dengan dia, janganlah ia menceraikan laki-laki itu. Karena suami yang tidak beriman itu dikuduskan oleh istrinya, dan istri yang tidak beriman itu dikuduskan oleh suaminya. Andai kata tidak demikian, niscaya anak-anakmu adalah cemar, tetapi sekarang mereka adalah anak-anak kudus. Tetapi kalau orang yang tidak beriman itu mau bercerai, biarlah ia bercerai dalam hal yang demikian. Saudara atau saudari tidak terikat. Tetapi Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Sebab bagaimanakah engkau mengetahui, hai istri, apakah engkau tidak akan menyelamatkan suamimu? Atau bagaimanakah engkau mengetahui, hai suami, apakah engkau tidak akan menyelamatkan istrimu? Amin, firman Tuhan. Nats renungan kita adalah menahan diri.
menahan diri. Saudara-saudara terkasih, hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan melalui 1 Korintus pasal 7 ayat 1 sampai 16, di mana Rasul Paulus membahas tentang menahan diri, khususnya dalam konteks hubungan dan persekutuan. Dalam dunia yang seringkali menggoda kita untuk mengikuti keinginan seketika, menahan diri adalah panggilan bagi setiap orang percaya untuk hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, lalu untuk apa sebenarnya orang percaya terus harus menahan diri? Pertama, Paulus membuka suratnya dengan menekankan bahwa lebih baik jika seseorang untuk tidak menikah jika mampu menahan diri. 1 Korintus pasal 7 ayat 1. Menahan diri di sini berarti menjaga kesucian dan menghormati diri serta orang lain. Dalam persekutuan kita, baik itu dengan teman, keluarga, atau pasangan, kita diajak untuk berkomitmen pada nilai-nilai yang Tuhan tetapkan, bukan yang dunia dorong. Yang kedua, Paulus kemudian mengarahkan perhatian pada hubungan pernikahan. Dia mengatakan bahwa suami dan istri harus saling memenuhi kewajiban mereka. Ayat 3. Ini menunjukkan bahwa menahan diri bukan hanya tentang menahan keinginan pribadi, tetapi juga tentang melayani dan mencintai pasangan kita. Ketika kita mengedepankan kebutuhan pasangan di atas keinginan sendiri, kita memperkuat ikatan dalam persekutuan. Yang ketiga, dalam kehidupan sehari-hari, godaan bisa datang dari berbagai arah. Paulus menyadari tantangan ini dan menekankan pentingnya komitmen dalam menghadapi godaan. Ayat 2. Menahan diri bukan berarti menghindar dari masalah, tetapi berusaha untuk menyelesaikannya dengan hikmat. Ketika kita menghadapi kesulitan dalam hubungan, kita perlu mengingat bahwa komitmen kita kepada Tuhan juga berimplikasi pada bagaimana kita berperilaku dalam persekutuan. Yang keempat, Paulus juga mengingatkan bahwa dalam perkawinan bisa ada ketidakpuasan, namun ia menekankan pentingnya mempertahankan komitmen. Ayat 10-11. Menahan diri di sini berarti tidak tergoda untuk mengambil jalan keluar yang mudah ketika konflik muncul. Lagi-lagi kita dipanggil untuk berjuang, berkomunikasi, dan mencari solusi. Dalam persekutuan yang sehat, kita belajar untuk saling mendukung dan bertumbuh dalam kasih. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, akhirnya menahan diri dalam persekutuan berarti mengandalkan kekuatan Tuhan. Paulus mengingatkan kita bahwa hubungan kita dengan Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Ketika kita berkomitmen untuk menahan diri, kita memberi ruang bagi Roh Kudus untuk bekerja dalam hati kita. Melalui kuasa-Nya, kita dapat mengatasi segala godaan dan memperkuat persekutuan kita. Bapak, Ibu, saudara-saudara, marilah kita senantiasa berserah kepada Tuhan dan berdoa agar Tuhan memberi kita kemampuan untuk menahan diri dalam setiap aspek kehidupan kita. Dengan menahan diri, kita tidak hanya menjaga kesucian diri kita, tetapi juga memuliakan Tuhan dalam persekutuan kita. Biarlah hidup kita menjadi saksi akan kasih dan komitmen kepada Tuhan, sehingga persekutuan kita dapat memancarkan cahaya Kristus ke dunia. Amin. Mari kita berdoa. Patut dan selayaknya kami datang tunduk di hadapan hadirat-Mu dalam kehidupan kami, Tuhan. Terlebih kami bersyukur jikalau kami masih boleh menikmati anugerah-Mu untuk dimungkinkan mendengar suara Tuhan lewat firman yang kami baca dan dengarkan pada pagi hari ini. Kami berdoa buat semua umat-Mu yang mendengar renungan pagi ini. Kiranya Tuhan senantiasa memberkati dalam setiap keberadaan masing-masing, dan kami semakin dikuatkan dan diteguhkan dalam menjalani kehidupan yang Tuhan masih anugerahkan kepada kami. Tuhan tolong dalam segala keterbatasan kami, semoga kami selalu kokoh dalam iman kepada-Mu. Kami berdoa untuk setiap tugas dan pekerjaan kami,
Kiranya Tuhan memampukan dan memberkati kami untuk boleh bekerja dengan baik, sehingga di atasnya membawa hasil yang baik dan juga boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami berdoa untuk umat Tuhan yang bergumul karena sakit penyakit, baik yang dirawat di rumah maupun yang dirawat di rumah sakit. Biarlah mereka senantiasa merasakan lawatan dan pemeliharaan Tuhan lewat perawatan dan pendampingan kasih dari orang yang ada di sekitar mereka, dan dengan keyakinan Tuhan akan menguatkan untuk melewati setiap pergumulan yang mereka hadapi. Kami berdoa untuk setiap umat-Mu yang Tuhan pakai untuk memberitakan Injil-Mu. Tuhan kiranya memperlengkapi mereka dan dikaruniai kesehatan di dalam mengangkat tugas dan pelayanan. Kami berdoa untuk orang tua kami dalam menjalani kehidupan masa tuanya. Tuhan kiranya memberkati dan menguatkan. Kami berdoa untuk pemerintah kami, sekiranya Tuhan senantiasa mengaruniakan hikmat dan kemampuan, senantiasa memperlengkapi dalam mengangkat tugas pemerintahan dengan sebaik-baiknya. Sertai dan jaga lindungi kami sepanjang hari ini Tuhan, biarlah nama-Mu senantiasa kami puji dan kami muliakan. Terpujilah Tuhan Allah kami, ampuni salah dan dosa kami. Dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Demikian renungan firman Tuhan hari ini. Selamat beraktivitas. Tuhan memberkati. Shalom.